Sampah-sampah di Swedia diolah dengan 3 proses. Yang pertama penyaringan dan pemisahan sampah dalam air limbah. Kemudian hasil dari tahap pertama akan diproses kimiawi dan menyisakan endapan, di mana endapan ini mampu menghasilkan biogas. Proses terakhir ialah mengkonversi limbah dan nitrogen menjadi gas nitrogen dengan bantuan bakteri khusus. Pengolahan sampah seperti ini sering disebut dengan waste to energy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ingat kejadian pada tanggal 21 Februari 2005. Saat itu, pukul 2 dini hari, sebuah ledakan keras mengagetkan warga sekitar TPA Lui Gajah, Cimahi Selatan, yang sedang terlelap tidur. TPA Lui Gajah yang menggunakan sistem open dumping diguyur hujan deras. Akibatnya, konsentrasi gas metana dalam tumpukan sampah tersebut meningkat, sehingga gunungan sampah sepanjang 200 meter dan setinggi 60 meter itu pun runtuh dan diikuti suara gemuruh besar, bahkan terdengar hingga radius 10 km. Ribuan ton sampah terjun bebas dan menghantam 2 permukiman penduduk yang berada di bawah TPA Lui Gajah. Ratusan warga kampung Cilimus dan kampung Pojok pun tak sempat menyelamatkan diri dan terkubur bersama ribuan ton sampah. Menurut Pak Ito Tohija, wali kota pertama kota Cimahi, menyebutkan dalam bukunya yang berjudul Tragedi Lui Gajah bahwa selama 15 hari dilakukan masa evakuasi, hanya ditemukan 157 jasad warga dan menyisakan ratusan lainnya dalam status hilang. Waktu itu kalau dari segi kronologisnya ada berbagai macam versi gitu ya. Memang pada saat itu 3 hari hujan berturut-turut, nah sehingga mengakibatkan tumpukan sampah itu yang memang sudah tinggi, dulu tumpukan sampah sampai 70 meter tingginya. Kemudian ditambah di bawah itu, di bawah Lui Gajah itu memang ada mata air. Kayak misalnya itu air yang dari bawah mendesak, dari atas turun kan. Jadi ya itu sudah, dan nggak ada di sana, nggak ada tanggul apa-apa kan, jadi setinggi itu 30-70 meter longsor ke bawah, terbawa sejauh paling jauh itu 1 kilo. Si longsoran dan aliran bahan rombakannya itu menyapu ke rumah-rumah penduduk sehingga mengakibatkan korban jiwa. Karena orang tua bilang kalau di Sunda itu sampah itu identik dengan bala. Bala itu bukan hanya sampah semarakan, tapi arti dari bala itu. Ba itu bau, la itu lalat. Apalagi yang namanya Cirende, 22 tahun kalau nggak salah. Ya akhirnya 2005 itu longsor, kan satu kampung habis. Termasuk rumahnya habis, orang-orangnya hampir semua habis. Kejadiannya jam 3 dikasih tahu sama bapak itu ternyata memang jalannya sudah ketutup sampah. Saya pulang, saya nunggu di sana sampai jam 7 pagi. Ternyata memang lihat sampah itu yang sudah menggunung. Jadi sampah itu naik ke atas gitu, sampai ke atap. Dari atap itu dibuka dan itu kasur itu sampai naik ke atas.
Dan kebetulan pas saya ke sana itu yang ditemukan itu kebetulan kerabat dekat tuh, sama anaknya sama suaminya. Nggak kuat. Jadi lihat evakuasi itu saya nggak kuat. Nah itu kerasa sampai sekarang. Apa nih? Bebas? Oh belum. Udah sampai sekarang masih diperingati. Itu bukan keluarga korban sebetulnya. Bahkan di sini warga adat, warga Cirende memperingati karena yang namanya mati itu kan manusia. Itu yang tanggal 21 memang peringatan TPA Leuwi Gajah itu udah setiap tahun diperingati. Acara adat itu tanggal 21 gitu. Di tanggal 20-nya sore-sore jam kurang lebih tabu opat jam 4 itu kami akan ngambil mata air. Setelah itu ada prosesi jejab kanumulang, prosesi untuk mendoakan yang meninggal. Lalu ada tabur bunga, itu membawa mata air tadi dengan bunga tabur ke tempat TPA-nya. Yang intinya melawan lupa. Jadi jangan sampai lupa. Jadi jangan sampai masuk ke lubang yang sama gitu kan. Itu pelajaran yang sangat berharga karena memang bencana manusia. Wirah makawarti pamugi bahan katampi apunten anu kasuhun. Yang terbesar terus terang aja masih tetap dari masyarakat karena jumlahnya banyak. Perbandingannya sampah organik dengan anorganik itu sampah organiknya 70%, anorganiknya kurang lebih 30%. Inilah kisarannya gitu. Mugi enggal sing tiasa etang. Diharapkan juga ada keinginan agar dia tidak membuang sampah semuanya ke tukang sampah yang selalu angkut. Memang kunci pengolahan sampah yang baik itu adalah ketika sampah diolah sesuai dengan karakteristiknya gitu ya. Jadi kalau saya di rumah ya walaupun memang di gerobak disatukan lagi, ya kita cobalah membiasakan minimal ke anak-anak gitu ya. Kita coba biasakan dari kecil mengolah sampahnya, minimal kita biasakan membuang sampah pada tempatnya dulu lah gitu ya. Keningan nukiwari ulah kasih lih kujunti. Nggak ada salahnya itu ditanami kayu-kayu yang keras dulu. Itu akan lebih baik. Akan mudah-mudahan menjadi kawasan wisata gitu kan. Wisata alamnya gitu. Ya itu aja pesan di Abah mungkin khususnya untuk masyarakat yang di mana saja yang mungkin bisa mengumpulkan atau bisa belanja dengan kemasan-kemasan plastik. Jangan sampai ya kejadian Cirende itu terulang kedua kali. Ngarah tembong komarana mumule sing nya-nya urang luhurkeun ajen senina sing hayu urang jagaan lingkungan hayu urang jagaan Cirende jadi tempat pangbalikan kampung endah tuman. Kejadian serupa di Payatas, Quezon City, Filipina pada 10 Juli 2000 yang menewaskan lebih dari 200 orang. 1 tahun setelahnya, TPA Leuwi Gajah resmi ditutup
dan tidak digunakan lagi sebagai tempat pembuangan akhir. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan trauma pada masyarakat sekitar tempat tersebut. Akibatnya, daerah di kawasan Bandung Raya praktis tidak lagi memiliki TPA. Salah satu yang paling terdampak tentunya Kota Bandung. Karena Kota Bandung merupakan daerah yang membuang sampah dengan jumlah terbesar ke TPA Leuwi Gajah saat itu. Akibatnya, sampah hanya menumpuk di tempat pembuangan sementara, dan beberapa hari kemudian, TPS tak lagi mampu menampung sampah. Dalam hitungan hari, hampir di seluruh penjuru Kota Bandung dipenuhi sampah. Kota Bandung terlihat kotor dan jorok. Bau menyengat membuat warga terpaksa lebih sering menutup hidung, hingga akhirnya muncul julukan Bandung Lautan Sampah. Sementara itu, ahli waris dan warga korban longsor TPA Leuwi Gajah menuntut ganti rugi kepada pemerintah Kota Cimahi, pemerintah Kabupaten Bandung, Wali Kota Bandung, dan Gubernur Jawa Barat, serta pihak pengelola TPA Leuwi Gajah. Warga menuntut ganti rugi 200 juta untuk setiap jiwa yang tewas akibat longsor, serta ganti rugi material atas rumah dan sawah yang tertimbun longsor. Dari kejadian ini, tanggal 21 Februari, dan atas desakan sejumlah pihak, dan untuk mengenang tragedi Leuwi Gajah, maka diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Hal ini menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat Indonesia bahwasanya sampah dapat menjadi mesin pembunuh yang bisa merenggut nyawa lebih dari 100 jiwa. Lebih dari itu, diharapkan dapat menggugah pola pikir kita tentang bagaimana sikap kita tentang pengelolaan sampah. Masyarakat Kampung Adat Cirende, Kota Cimahi, sering menggelar doa dan tabur bunga untuk mengenang peristiwa tragedi longsor TPA Leuwi Gajah ini. Peringatan tragedi longsor sampah ini menjadi momentum agar semua pihak tidak abai terhadap pengelolaan sampah. Menurut sesepuh Kampung Adat Cirende, peringatan perlu dilakukan agar kejadian serupa tak terulang, dan sampah perlu dikelola dengan baik agar tidak mencelakakan dan merugikan masyarakat. Saat ini, lokasi pembuangan akhir atau TPA Cirende yang berlokasi di Kelurahan Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, sudah tidak beroperasi. Warga menolak bekas TPA Cirende diaktifkan kembali sebagai tempat pembuangan sampah. Tapi perlu diingat bahwa Kota Bandung belum memiliki TPA. Karena TPA Sarimukti hanya bersifat sementara. Apakah sekarang sudah diresmikan sebagai TPA tetap atau belum? Mungkin bisa dicek kepada pemerintah Kota Bandung. Karena wacana penutupan TPA Sarimukti pun masih bergulir. Kita tentu tidak ingin peristiwa TPA Leuwi Gajah kembali terjadi. Pemerintah Kota Bandung sebenarnya terus menggulirkan sejumlah program penanganan sampah. Salah satunya yaitu program kurangi, pisahkan, dan manfaatkan sampah, atau yang sering kita dengar dengan istilah Kang Pisman. Kang Pisman tak hanya sekedar cara menangani sampah, tetapi juga bagian dari mengubah peradaban. Warga Kota Bandung harus bisa mengolah sampahnya sendiri. Orang yang beradab adalah orang yang bisa menjaga lingkungannya dengan baik. Jika dahulu dikumpulkan lalu dibuang, maka warga Kota Bandung harus bisa mengumpulkan, memisahkan, dan memanfaatkan sampah, sehingga bisa menekan sampah yang terbuang ke TPA.
bukan hanya berkaitan dengan sisi lingkungan. Kang Pisman juga bisa memberdayakan masyarakat melalui sampah. Perekonomian warga bisa menjadi lebih baik, yaitu dengan mengolah sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Kini sudah saatnya warga Kota Bandung terus bergerak mengelola sampahnya dengan bijak. Sampah dikelola sejak dari sumbernya. Jika tidak, bukan mustahil tragedi Louis Gajah terulang kembali. Tentu saja hal ini tidak kita inginkan. Sebenarnya bukan hanya Kota Bandung, tetapi mindset tentang pengelolaan sampah ini sudah harus menjadi concern dari semua orang di semua daerah. Baik pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan orang per orang. Memang perlu waktu dalam membangun peradaban. Tidak seperti membangun sebuah bangunan yang apabila ada anggarannya bisa dilakukan dalam waktu yang cepat dan terukur. Kata-kata dari Pak Sugito ini perlu kita renungkan bersama. Beliau berkata bahwa sampah selalu timbul menjadi persoalan rumit dalam masyarakat yang kurang memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Ketidakdisiplinan mengenai kebersihan dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan akibat timbunan sampah. Kondisi yang tidak menyenangkan ini akan memunculkan bau yang tidak sedap, lalat berterbangan, dan gangguan berbagai penyakit siap menghadang di depan mata. Dan peluang pencemaran lingkungan disertai penurunan kualitas estetika pun akan menjadi santapan sehari-hari bagi masyarakat. Dan menjadi menarik untuk dibicarakan dan kita renungkan bersama tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam membuang sampah. Dikutip dari idtesis.com bahwa dalam laporan Bank Dunia yang berjudul What a Waste, a Global Review of Solid Waste Management mengungkapkan jumlah sampah padat di kota-kota dunia akan terus naik sebesar 70% hingga tahun 2025. Dari 1,3 miliar ton per tahun menjadi 2,2 miliar ton per tahun. Mayoritas kenaikan terjadi di kota-kota di negara-negara berkembang. Di Indonesia, jumlah sampah padat yang diproduksi secara nasional mencapai 151.000 ton per hari. Hal itu berarti setiap penduduk Indonesia rata-rata membuang sampah padat sebesar 0,85 kg setiap hari. Data Bank Dunia juga menyebutkan dari total sampah yang dihasilkan secara nasional, hanya 80% yang berhasil dikumpulkan. Sisanya terbuang mencemari lingkungan. Volume sampah di Indonesia sekitar 1 juta meter kubik setiap hari. Namun baru 42% diantaranya yang terangkut dan diolah dengan baik. Jadi, sampah yang tidak diangkut setiap harinya sekitar 348.000 meter titik atau sekitar 300.000 ton. Perilaku membuang sampah sembarangan ini tidak mengenal tingkat pendidikan maupun status sosial. Keberadaan sampah di kehidupan sehari-hari tak lepas dari tangan manusia yang membuang sampah sembarangan. Mereka menganggap barang yang telah dipakai tidak memiliki kegunaan lagi dan membuang dengan seenaknya sendiri. Kurangnya kesadaran akan pentingnya kebersihan menjadi faktor yang paling dominan. Di samping itu, kepekaan masyarakat terhadap lingkungan harus dipertanyakan. Mereka tidak mengetahui bahaya apa yang akan terjadi apabila tidak
dapat menjaga lingkungan sekitar. Salah satu bentuk perilaku membuang sampah pada masyarakat adalah dengan membuang sampah di sungai. Kondisi ini menyebabkan lingkungan di sekitar tepi sungai terlihat sangat kotor akibat tumpukan sampah. Lalat berterbangan, banyak tikus dan nyamuk, bahkan menyebarkan aroma yang tidak sedap. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, pemerintah sebenarnya sudah mulai dan dibantu oleh organisasi dan kelompok-kelompok masyarakat dengan menggalakkan kampanye program 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle. Kampanye ini adalah sebuah gerakan moral untuk merubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Setiap daerah menggalakkan kampanye ini yang dimotori oleh pemerintah pusat. Misalnya, pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, mencanangkan program Depok Memilah Sampah yang ditandai dengan deklarasi Partai Ember pada tahun 2016. Yang sebenarnya program ini sudah dimulai oleh pemerintah Kota Depok hampir 10 tahun sebelumnya, dengan membuat payung hukumnya tentang pengelolaan sampah, denda, dan setelah hampir 10 tahun itu hanya sekitar 10-12% dari sampah yang dihasilkan yang berhasil dipilah dari sumbernya dan sisanya masih dibuang ke TPA. Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mengelola sampah adalah: pertama, faktor predisposisi atau predisposing factor. Faktor ini seperti kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarang tempat, pengetahuan masyarakat tentang sampah, dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Kemudian ada faktor yang memudahkan atau enabling factor, seperti ketersediaan fasilitas dan lain sebagainya. Ketiga, ada faktor yang memperkuat atau reinforcing factor, seperti sikap dan perilaku petugas kesehatan. Melihat dari faktor di atas, sebenarnya masalah budaya pengelolaan sampah ini adalah sesuatu yang bisa dikondisikan dan dipelajari. Kita bisa belajar dari tempat lain yang cukup berhasil melakukannya. Jepang misalnya. Kita tahu bagaimana Jepang adalah negara yang terkenal sangat disiplin dengan masalah kebersihan dan pengelolaan sampah. Mengutip dari laman website Wash for Change, Jepang menjadi negara Asia terbaik dalam kebersihan. Pendatang pun juga selalu dibuat takjub karena bersihnya jalanan dari sampah. Bukan hanya itu, ketatnya peraturan terkait persampahan di Jepang juga menjadi bukti betapa pemerintah Jepang sangat memikirkan langkah penanganan sampah dengan baik. Penerapan daur ulang sampah di Jepang sudah dimulai sekitar abad ke-19. Limbah yang dikelola pun mulai dari limbah kertas hingga limbah abu. Jenis limbah kertas misalnya koran, majalah, kertas pembungkus, kertas tulis, kotak kardus, kotak pakaian, kotak sepatu, dan lainnya. Kemudian jenis limbah abu misalnya abu batu bara, residu abu dari proses pembakaran industri, dan residu pembakaran lainnya. Kemudian pada tahun 1970 hingga 1980, Jepang sudah mulai mencanangkan kampanye melawan sampah dan mengembangkan sistem dasar untuk mengelola limbah di Jepang. Terdapat 3 sistem yang dikembangkan di sana, yaitu Public Cleansing Act, Waste Management Act, dan Air Pollution Control Act. Perkembangan sistem kelola sampah pun terus dilakukan. Sekitar tahun 1990 hingga 2000, Jepang membuat sistem Basic Environment Act.
Sistem ini menjadi acuan dasar untuk kebijakan lingkungan di Jepang. Selain itu, sistem legal untuk menciptakan masyarakat yang gemar melakukan daur ulang sampah. Jadi konsep utama pengelolaan sampah di Jepang sama dengan yang kita lakukan sekarang sebenarnya. Jepang juga memahami betul dengan 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Bahkan ditambah dengan konsep heat recovery dan proper disposal. Apa itu? Mari kita bahas satu persatu. Reduce sebenarnya adalah mengurangi timbulan sampah dan meminimalisir produksi sampah. Sedari awal, Jepang sudah mengurangi produksi sampah dengan membawa kantong belanja sendiri misalnya. Refill bahan rumah tangga dari toko curah. Menggunakan produk yang dapat digunakan berulang kali. Dan lain sebagainya. Dan reuse adalah menggunakan kembali barang yang masih layak pakai. Orang Jepang sangat memikirkan pentingnya sumber daya dan energi dalam memproduksi suatu barang. Oleh karena itu, mereka masih sering memanfaatkan barang atau material yang masih layak pakai. Kemudian ketiga, recycle. Di Jepang, recycle adalah ketika mendaur ulang material dan barang yang dibuang sebagai sumber daya dan tidak membuang barang sebagai sampah. Daur ulang sampah bisa dengan cara meleburkan, mencacah, dan melelehkan untuk dibentuk kembali menjadi suatu produk yang baru. Kemudian ada heat recovery. Ketika sampah tidak bisa didaur ulang, maka akan dicari jalannya seperti memanfaatkan sampah menjadi energi terbarukan. Misalnya dengan memanfaatkan insenerator sampah yang kemudian panas dari pembakaran akan digunakan untuk pembangkit listrik atau tujuan lainnya. Terakhir ada proper disposal. Bila tidak ada cara pembuangan lain, maka sampah bisa dibuang secara benar dan dikirim ke TPA agar tidak merusak lingkungan. Cara pengelolaan sampah di Jepang dan edukasi soal pengelolaan sampah di Jepang sangatlah disiplin dan berkesinambungan, sehingga kesadaran masyarakat soal sampah pun meningkat. Cara pengelolaan sampah yang baik pun akhirnya terus berjalan sehingga minim yang dibuang sampah sembarangan. Daur ulang sampah. Mendaur ulang sampah sudah menjadi kebiasaan masyarakat Jepang dalam mengolahnya kembali agar lebih bermanfaat. Bahkan terdapat ruas jalan raya yang campuran aspalnya dilapisi bahan yang terbuat dari sampah daur ulang. Jenis sampah lainnya juga diolah menjadi berbagai macam alat rumah tangga atau barang lainnya yang lebih berguna dan bermanfaat. Kemudian membuang sampah dibersihkan terlebih dahulu. Sampah yang bersih adalah bukti bahwa warga Jepang disiplin mengelola sampah. Banyak dari warganya harus mencuci bersih sampah sebelum dibuang ke tempat sampah. Bila warga Jepang sedang dalam perjalanan dan tidak sempat mencucinya, maka harus membawa kantong plastik sendiri untuk dibuang di rumah. Kemudian ada kerapihan dijaga saat membuang sampah. Jadi mereka tidak membuangnya sembarangan walaupun ke tempat sampah. Sampah yang dibuang haruslah rapi agar tidak berserakan di setiap ruas jalan. Jepang memperlakukan aturan ketika membuang sampah, yaitu plastik sampah harus digunakan sesuai dengan jenisnya. Tentu saja plastik disediakan dari pemerintah agar lebih rapi. Akan lebih baik bila sampah tersebut disusun dan tidak merusak pemandangan. Kemudian mereka ada jadwal pembuangan sampah sesuai dengan jenis sampahnya. Berbeda dengan Indonesia, Jepang memiliki jadwal yang ketat dalam pembuangan sampah. Semua jenis sampah memiliki jadwalnya sendiri. Misalnya, hari Senin adalah jadwal buang sampah yang tidak bisa dibakar. Hari Kamis adalah jadwal buang sampah yang bisa dibakar, dan lainnya.
Jadwal pembuangan sampah akan berbeda di setiap kota. Waktu pembuang sampah pun sangat penting, karena akan ada waktu khusus dalam pengangkutan sampah. Misalnya, jam 10 pagi hingga jam 12 siang, bila sampah dibuang lewat dari jam tersebut, sampah tidak akan dipungut atau diambil oleh pihak pengelola sampah. Tentu kita juga bisa ikut sebenarnya menerapkan pengelolaan sampah secara disiplin seperti di Jepang. Pemerintah menyiapkan payung hukum dan sarana prasarananya, dan kita sebagai warga negara dengan kesadaran penuh mematuhi dan menerapkannya demi lingkungan dan peradaban kita yang lebih baik. Permasalahan sampah masih menjadi persoalan rumit di beberapa negara. Salah satunya Indonesia. Metode pengelolaan sampah yang belum maksimal, baik di tingkat rumah tangga maupun nasional, membuat produksi sampah di Indonesia menggunung. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 67,8 juta ton di tahun 2020. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia di tahun yang sama, diperkirakan setiap individu menghasilkan kurang lebih 250 kg sampah sepanjang tahun 2020. Dari data itu, diketahui bahwa sumber sampah terbesar berasal dari rumah tangga, yaitu sekitar 37%. Jika berdasarkan jenisnya, 39% adalah sampah sisa makanan. Sayangnya, sampah-sampah ini belum dikelola dengan baik. Indonesia masih menggunakan metode pengelolaan sampah open dumping dan landfill, di mana metode ini belum sepenuhnya berwawasan lingkungan. Dilansir dari laman Departemen Geografi UGM, open dumping adalah metode membuang sampah begitu saja di tempat pemrosesan akhir, tanpa perlakuan yang lebih. Sedangkan metode landfill, yakni meratakan sampah dan memadatkannya. Tapi proses yang dilakukan dengan alat berat ini berisiko mencemari tanah, air, dan udara. Itulah mengapa metode pengolahan sampah yang berwawasan lingkungan sangat diperlukan. Metode pengelolaan sampah berwawasan lingkungan adalah inovasi dalam mengolah sampah dan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi yang berprinsip zero waste system. Di Indonesia, sudah ada beberapa inovasi pengolahan sampah menggunakan metode ini, namun belum maksimal. Lain halnya jika dibandingkan dengan beberapa negara seperti Korea Selatan, Jepang, Jerman, dan Swedia. Mereka sudah menerapkan sistem pengolahan sampah nasional mereka. Swedia menjadi negara kedua terbaik dalam waste recovery, versi riset dari pemasok kemasan Raja Pack, Inggris. Jerman disebut sebagai negara dengan pengelolaan dan daur ulang terbaik di dunia, versi Sustainability Mag. Sedangkan Korea Selatan ada di urutan ketiga. Menarik, mari kita lihat bagaimana metode pengolahan limbah di 4 negara maju tersebut. Jerman, yang digadang-gadang sebagai negara dengan pengelolaan sampah terbaik di dunia, sudah 2 dekade terakhir, Jerman berupaya untuk meningkatkan kesadaran bahwa sampah bisa menjadi sumber bahan baku dan energi yang bermanfaat. Untuk mencapai tujuan itu, pemerintah Jerman lewat Kementerian Lingkungannya mengeluarkan Undang-Undang Manajemen Siklus Tertutup yang baru. Lewat kebijakan ini, pemerintah memberikan tanggung jawab pengolahan sampah kepada produsen dan distributor produk. Sehingga produsen dan distributor ikut bertanggung jawab atas sampah-sampah yang dihasilkan oleh produk mereka. Dampaknya, kesadaran memilah sampah, penggunaan teknologi terbarukan,
dan kapasitas untuk daur ulang meningkat. Dilansir dari jurnal Waste Management di Jerman, Development to a Sustainable or Circular Economy, kini 14% bahan mentah yang digunakan dalam dunia industri mereka berasal dari sampah. Selain itu, Jerman juga berhasil menerapkan skema daur ulang yang mampu mengurangi total sampah nasional sebesar 1 juta ton setiap tahunnya. Metode pengolahan sampah di Jerman ini cukup kuat di bagian kebijakan dan aturan pengolahan sampah yang jelas serta tegas. Selain Jerman, negara ini juga dikenal dengan metode pengolahan sampah yang baik, yaitu Swedia. Ternyata Swedia mengimpor sampah dari beberapa negara dan memanfaatkannya sebagai energi. Selain itu, pemerintah Swedia juga mengenai pajak yang besar bagi industri yang masih menggunakan bahan bakar fosil sejak awal abad ke-19. Sampah-sampah di Swedia diolah dengan 3 proses. Yang pertama, penyaringan dan pemisahan sampah dalam air limbah. Kemudian, hasil dari tahap pertama akan diproses kimiawi dan menyisakan endapan, di mana endapan ini mampu menghasilkan biogas. Proses terakhir ialah mengkonversi limbah dan nitrogen menjadi gas nitrogen dengan bantuan bakteri khusus. Pengolahan sampah seperti ini sering disebut dengan waste to energy. Sebenarnya tidak hanya negara di Eropa saja yang mempunyai metode pengolahan sampah modern dan ramah lingkungan. Di Asia, ada beberapa negara yang menerapkan pengolahan sampah berwawasan lingkungan. Salah satunya Jepang, seperti yang sudah kita singgung di awal tadi. Kemudian ada Korea Selatan. Salah satu negara di Asia yang terkenal dengan sangat ketat soal urusan sampah, yaitu Korea Selatan. Negeri ginseng ini menerapkan volume-based waste fee sebagai salah satu metode pengolahan sampah nasionalnya, di mana ada biaya pembuangan sampah berdasarkan ukuran volume. Karena kebijakan ini, warga yang ingin membuang sampah harus membayar. Selain itu, pemilahan sampah di Korea sangat ketat, baik sampah rumah tangga maupun industri. Jadi akan ada denda dan hukuman bagi warga yang tidak mematuhi aturan ini. Sebenarnya di Indonesia, perundang-undangan mengenai pengolahan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Sayang, dalam prakteknya, permasalahan sampah di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang rumit. Menurut publikasi Departemen Geografi UGM, beberapa faktor permasalahan sampah di Indonesia adalah tingginya jumlah sampah yang dihasilkan, tingkat pengelolaan pelayanan sampah masih rendah, TPA yang terbatas, institusi pengelolaan sampah terbatas, dan persoalan biaya. Berkaca dari keempat negara di atas, Indonesia bisa saja mulai mengikuti metode pengolahan sampah berwawasan lingkungan. Di antaranya, pemerintah membuat kebijakan terkait pengolahan sampah yang baik dan minim dampak lingkungan, bekerja sama dengan stakeholder yang berorientasi pada lingkungan dan energi terbarukan. Juga membuat aturan yang ketat soal pemilahan sampah dari produsen, distributor, hingga konsumen. Timbul pertanyaan, apakah Indonesia tidak melakukan terobosan-terobosan itu untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan berwawasan lingkungan? Tentu saja, sebenarnya pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya. Pemerintah Indonesia sebenarnya tengah membangun infrastruktur pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA di 12 kota di Indonesia. Terhitung sejak 2019, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat ada 12 pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA
yang bakal beroperasi guna menyelesaikan persoalan sampah di Indonesia. PLTSA itu beroperasi di Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Palembang, dan Manado. Merinci lebih jauh, Surabaya itu mungkin sekitar 10 megawatt dan akan menjadi kota pertama yang mengoperasikan pembangkit listrik berbasis biomasa. Dari volume sampah tersebut sebesar 1.500 ton per hari dengan nilai investasi sekitar 49 juta US. Lokasi PLTSA kedua berada di Bekasi, itu sekitar 9 megawatt. Selanjutnya ada 3 pembangkit sampah yang beroperasi di Surakarta, 10 megawatt, dan Palembang, 20 megawatt, Denpasar, 20 megawatt. Total investasi untuk menghasilkan setrum dari 3 lokasi yang mengelola sampah sebanyak 2.800 ton per hari sebesar 297 juta US. Sisanya Jakarta sebesar 38 megawatt, Bandung dengan kapasitas 29 megawatt, Makassar, Manado, dan Tangerang Selatan dengan masing-masing kapasitas sekitar 20 megawatt. Dari 12 usulan pembangunan PLTSA yang ada, 4 diantaranya memiliki perkembangan yang cukup baik dan menunggu penyelesaian pada tahun, yang diantaranya berlokasi di Surabaya, Jakarta, Bekasi, dan Solo. Di sisi lain, PLTSA menggunakan fitur teknologi pengolah sampah yang cocok digunakan di Indonesia. Teknologi thermal ini dipilih berdasarkan kriteria Best Available Technology Meet Actual Need. Kemudian, sebagian besar peralatan juga dibuat di dalam negeri dengan kapasitas sampah yang diolah sebesar 100 ton per hari. Sedangkan listrik yang dihasilkan mencapai 700 kWh. Pembangkit listrik tenaga sampah atau sering kita sebut PLTSA merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi volume sampah di Indonesia, khususnya kota-kota besar yang menjadi destinasi akhir atau pusat dari sampah yang beredar di masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengenai pengolahan sampah, terhitung sejak 2019, PLTSA sudah diterapkan di 12 kota di Indonesia. PLTSA sendiri memiliki beberapa basis penggunaan thermal dalam proses konversi energi. Penggunaan teknologi thermal ini berdasarkan sifatnya yang cepat, signifikan, dan ramah lingkungan dalam memusnahkan berton-ton sampah. Proses termokimikal yang dilakukan oleh PLTSA merubah sampah dengan karakteristik yang tercampur dan basah menjadi bahan bakar dalam bentuk padat ataupun cair. Teknologi termokimikal sudah diterapkan di PLTSA Bantar Gebang dengan menggunakan metode insinerasi, yaitu metode termokimikal yang menghasilkan uap untuk menggerakkan generator listrik. Uap panas dari gas buang hasil pembakaran sampah yang digunakan untuk mengonversi air dalam boiler menjadi steam. Steam inilah yang digunakan untuk memutar turbin yang menghasilkan energi terbarukan berupa listrik. Alat utama yang digunakan PLTSA untuk mengonversi sampah menjadi listrik terbagi menjadi 4, yaitu bunker, ruang bakar, boiler yang mampu membakar sampah dengan suhu di atas 9.500 derajat Celcius dengan tujuan untuk mengurangi residu gas buang yang mencemari lingkungan,
sistem pengendali polusi, dan juga ada unit steam turbin pembangkit listrik. Sebagai suatu sistem, tentu tidak ada yang sempurna. Saat ini, PLTSA menghasilkan limbah padat berbahaya atau slag, dan membutuhkan modal yang besar dalam instalasinya, dan beresiko untuk mengalami penolakan publik karena polusi yang dihasilkan oleh PLTSA. Hal ini dikarenakan PLTSA menghasilkan emisi gas karbon dari sisa pembakaran sampah tersebut. Walaupun seperti itu, ada beberapa PLTSA yang sudah memiliki sistem filter, misalnya di Bantar Gebang, sehingga mampu mengurangi residu polusi yang dihasilkan dari proses insinerasi. Dan tentunya dengan kemampuan manusia akan selalu dipelajari dan menemukan jalan keluar dari kekurangan yang ada sekarang demi membuat suatu sistem yang lebih baik. Di samping kekurangan yang dimiliki oleh PLTSA, banyak keunggulan yang dapat dibanggakan dari PLTSA, yaitu dapat mengolah seluruh jenis sampah yang ada di TPST, karena sistem yang sudah dimodifikasi demikian rupa, sehingga bisa mengelola sampah yang tercampur dan basah. Selain itu, fungsi utama dari PLTSA yang dirasakan adalah pemanfaatan limbah sebagai sumber bahan utama dari PLTSA, yang mampu mengurangi massa sampah sebesar 70% dan mengonversinya menjadi energi listrik. Halo pemirsa BPPT TV, kembali kami menyapa Anda di hari ini, Jumat 23 Maret 2018. Bersama saya Samir Apriansa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan beragam info menarik dan terkini tentang kegiatan BPPT dalam beberapa pekan terakhir. Pemirsa, inilah BPPT 360. Berupaya mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional sesuai Perpres nomor 58 tahun 2017 terkait proyek infrastruktur energi asal sampah di kota-kota besar di Indonesia, BPPT bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta membangun sebuah pilot proyek pengolahan sampah proses termal atau PLTSA. Dalam acara groundbreaking pembangunan pilot project pengolahan sampah secara termal atau PLTSA di TPST Bantar Gebang, Kepala BPPT Unggul Prianto mengatakan perlunya solusi teknologi untuk memusnahkan sampah secara tepat, signifikan dan ramah lingkungan, yaitu dengan proses termal. Pilot project yang desain dan pembangunannya dilakukan oleh Putra Bangsa Indonesia ini mempunyai kapasitas 50 ton per hari dengan hasil listrik 400 kW. Seperti apa kecanggihan pilot project PLTSA ini? Pemirsa, berikut liputannya. Dalam acara groundbreaking pembangunan pilot project pengolahan sampah secara termal atau yang kita kenal dengan PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah, sebagai tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara Pemprov DKI dan BPPT. Jadi di dalam gerakan penanganan sampah ini, apa yang dilaksanakan oleh BPPT ini meliputi beberapa tahapan di dalam persiapan kami melakukan pembangunan pilot project di Bantar Gebang. Kita saat ini berada di TPST Bantar Gebang yang merupakan satu-satunya tempat pengolahan air sampah yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta di Kota Bekasi ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya teknologi ini,
akan membantu kita semua menolong rakyat kita dari persoalan sampah dan dampak dari sampah itu. Pada umumnya pengolahan sampah di Indonesia itu menggunakan yang kita sebut landfill ya. Jadi kita bisa lihat sebelumnya tadi ada yang bukit mengunduk tinggi itu, dan tentunya itu memerlukan proses yang cukup lama serta lahan yang luas, dan juga ada potensi yang bisa menimbulkan pencemaran lingkungan seperti landfill ataupun juga emisi gas-gas yang berbahaya. Nah, karena itu dengan adanya berbagai macam teknologi, maka kemudian BPPT berusaha melakukan pengkajian dalam bentuk pilot project yang insya Allah nanti kita akan melakukan groundbreaking ya, dengan kapasitas 400 kW listriknya dan mampu menelan sampah 50 ton. Nah, ini hanyalah pilot project ya. Nanti kita harapkan kalau ini berhasil sukses, kemudian juga emisi maupun dampak lingkungan yang dihasilkan cukup baik, ini bisa kita perbesar lagi kapasitasnya, kita diseminasikan ke seluruh Indonesia. Sampah itu tidak hanya ditangani tapi digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Dalam hal ini kita berusaha untuk menjadikannya listrik. Dari sisi pemerintah, semua pihak sudah setuju bahwa sampah harus ditangani sebaik-baiknya. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPPT, topik kita adalah menangani sampah. Gitu. Nah, listrik adalah bonusnya. Sudah sejak kurang lebih 2,5 tahun yang lalu, pemerintah menyusun rancangan peraturan presiden, sudah keluar, kemudian ditolak oleh para praktisi lingkungan, beberapa LSM. Kita tindak lanjuti dengan cara yang pertama, kita memastikan bahwa teknologinya tidak seperti yang dituduhkan itu. Tidak betul bahwa teknologi yang digunakan ini mencemari lingkungan. Kalau masih ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, perlu dibicarakan, kita berharap banyak dari pilot project ini. Itulah gunanya pilot project ini. Ada lembaga seperti BPPT yang memang mendapat amanat dari pemerintah untuk membuktikan bahwa teknologi ini layak digunakan. Jadi kalau nanti masih ada yang bertanya, ya silakan saja tanya sama Pak Unggul dan timnya itu. Karena begini ini tidak terlaksanakan, maka pihak yang menentang itu sebetulnya akan menjadi penyebab masalah lingkungan ini tidak selesai-selesai. Mari kita balik paradigmanya, orang yang merasa mengatakan pencinta lingkungan, tapi kita yang berusaha memulihkan, menyelesaikan masalah lingkungan, terus mempersoalkannya, sebetulnya yang bikin masalah saya atau dia gitu. Mohon Bapak Ibu mendukung gerakan ini supaya yang kita upayakan ini sama sekali tidak ada niat untuk menambah masalah lingkungan ini. 2, 1, kami silakan Pak. Ya, dapat kita saksikan dengan penekanan tombol membuka papan informasi yang menggambarkan alur kegiatan pilot project pengolahan sampah proses thermal. Jadi bisa bergerak naik turun untuk mengantarkan sampah masuk ke dalamnya. Nah, ini juga kami lakukan inovasi berbeda dengan desain yang ada di luar negeri. Ini kami bikin gridnya lebih panjang. Karena apa? Sampah di kita itu kadar airnya tinggi supaya pembakarannya di situ lebih lama, proses thermalnya. Nah, dari situ panas yang keluar kemudian memanaskan, menguapkan air yang ada di dalam boiler. Di atas ini adalah boiler. Nah, gasnya sudah aman semuanya. Karbon aktif juga nanti berfungsi sebagai penyerap bau. Nah, dari situ baru masuk keluar di cerobong. Nah, cerobongnya kami desain sebelum masuk ke cerobong itu ada namanya back filter, kantong filter, sehingga partikel-partikel yang terikut yang dari lem maupun karbon aktif itu nanti akan bisa ditahan di dalam back filter tadi. Pengendalian polusi udara, kami juga akan menempatkan di sini instalasi pengolahan air limbah. Karena selama di situ ada sampah, sampahnya basah, pasti nanti akan keluar yang namanya air lindi. Nah, air lindi itu nanti kami treat bersama-sama dengan air limbah yang lain yang keluar dari proses breakdown boiler maupun yang keluar dari domestik di sini. Nah, kami lakukan pengolahan dengan model menggunakan sistem biofilter anaerob yang memang itu sudah dikembangkan dan sudah proven oleh BPPT. Pilot project ini nanti akan dibangun dengan lahan seluas 7.000 meter persegi dan ini adalah marketnya, Pak. Nanti insya Allah jadinya akan lebih bagus daripada ini karena market ini dibuat dalam waktu singkat. Jadi kami akan berupaya untuk bagaimana membuat image kepada masyarakat bahwa pengolahan sampah itu tidak jorok.
Iya, kita hitung ya Pak. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Pause sedikit Pak, biar cakep di fotonya. Baik. Mantap. Tahan Pak. Iya. Nah, silakan dilempar ke depan saja Pak. Iya, hati-hati sepatunya Pak. Iya. Lagi Pak. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk berfoto bersama sejenak Pak. 1, 2, 3. Komando boleh Pak. Yang terhormat rekan-rekan wartawan, jadi kita baru saja menyaksikan upacara kecil ya, semacam groundbreaking untuk pembangunan pembangkit listrik sampah. Nah untuk itu singkat waktu, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Mungkin ada yang mau bertanya. Ini proses dalam Perpres ada 10 kota yang sudah masuk di sana. Memang rata-rata kita hitung 1.000 ton per hari. Harga jual listriknya sudah dihitung, sudah disepakati juga. Itu tertuang dalam Perpres baru yang kita susun. 10 kota saat ini. 10 kota ini kita upayakan untuk bisa segera dieksekusi. Kalau pilot project ini selesai tahun ini akan menjadi yang pertama sebetulnya. Makanya kita sangat berharap ini yang pertama, BPT hebat, DKI hebat, Bekasi hebat, dan teknologi dalam negeri yang mulai ya. Kita sudah lihat ini di banyak negara lain, di negara-negara Eropa Utara sudah dilakukan. Saya lihat sendiri di Jerman, saya lihat sendiri di Jepang, teknologinya sama. Nah mudah-mudahan nanti masalah sampah kita terselesaikan. Poin yang lain adalah keekonomian. Memang ini tanggung jawab pemerintah daerah untuk membersihkan sampah. Pasti ada biayanya. Nah biaya itulah yang kemudian kita carikan jalan tengahnya supaya sampah hilang. Pemerintah mengeluarkan biaya yang cukup memadai. PLN membeli listrik dalam harga yang dapat terjangkau, dan secara keseluruhan kita menghasilkan listrik dengan sumber daya yang bersih. Jadi secara keseluruhan itu ada 10 lokasi lain yang kita rencanakan untuk mengolah sampah menjadi bersih. Namanya ini pilot project. Jadi kalau ini berhasil, kita akan scale up menjadi kapasitas yang lebih besar ya. Mungkin bukan cuma 50, kalau perlu 5.000 ton satu hari ya. Dengan kapasitas bisa sampai 40 megawatt misalnya. Itu memungkinkan, ya, tidak ada masalah. Cuman dengan kapasitas kecil ini, semua orang bisa melihat kira-kira benar nggak sih teknologi ini, berhasil tidak. Misalkan nanti akan dimonitor emisi gas buangnya, apakah emisinya memang memenuhi standarnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup atau tidak ya, termasuk juga limbah airnya juga dan ekosistem di sekitarnya. Saya kira ini menjadi salah satu model yang cukup baik nantinya. Nah kalau memang ini berhasil ya, itu akan kita diseminasikan ya. Pemerintah bisa saja meminta ke kota-kota lain di Indonesia ya, termasuk DKI untuk mengadop teknologi. 10 kota ini begitu Perpres keluar, yang dilakukan adalah feasibility study atau studi kelayakannya. Beberapa sudah mulai, Bandung dan sekitarnya sudah mulai, Tangerang sudah mulai, DKI sudah mulai. Jadi kita tidak menunggu, yang kita tunggu dari BPT dan DKI ini yang pertama tadi, soal kemampuan dalam negeri, membuktikan teknologinya bagus, keekonomiannya masuk. 10 kota yang lain berproses tersendiri. Kalau kita lihat Desember ini selesai, ini duluan udah pasti. Pemprov terima kasih pada BPPT ya, walaupun masih skala kecil ya, pilot proyek ini hanya 50 ton per hari ya. Nanti dengan areal 7.000 enggak, areal lokasinya 7.000 meter persegi arealnya. Nanti kita lihat hasilnya ya. DKI yang pertama kita kan akan membuat 4 ITF gitu. Itu dengan areal yang dibutuhkan itu sekitar 4-5 hektar. Nah, kalau ini ada model oleh BPPT yang lebih kecil di areal 7.000 meter ya, 7.000 meter. Nanti kita bisa scale up ya. Di mana-mana misalnya kita lihat dulu nanti ketuntasan dan kesuksesan dari ini, ya bisa saja nanti kita APBD-kan ada di setiap kecamatan begitu kan.
Ya, ketimbang 7.000 kita paksakan ditumpuk dalam satu tempat itu, ya, bisa saja kita split di daerah-daerah tertentu sepanjang nanti emisinya yang penting. Ya, kalau masyarakat diyakinkan bahwa tidak ada pencemaran, ya, maka ini bisa kita pasang di mana-mana. Gitu. Terima kasih, Pak. Tadi Pak Sekda sudah saya kira sangat bagus idenya ya. Kalau misalnya kita tidak hanya berfokus pada di sini TPST, tapi pada saat kita mengambil sampah dan sudah memilah sampah, ini kan sebenarnya paling bagus kalau masyarakat kita itu sudah diajarkan untuk memilah sampah, karena bagian daripada pengolahan sampah dengan proses thermal ini sebenarnya sampahnya harusnya dipilah, ya, harus ada pemilahan. Nah, kita menginginkan pemilahan itu dimulai dari titik kumpul pertama dari sampah ini sendiri. Jadi misalnya tadi disampaikan oleh Pak Sekda, bisa saja itu dilaksanakan di kecamatan, ya, sebagai titik kumpul. Dengan demikian kita tidak harus selalu membawa sampah itu ke sini karena sudah diolah. Jadi kalau di dalam konektivitas, kalau saya kaitkan dengan konektivitas, itu sudah diolah di titik pertama, ya, tidak perlu lagi bicara tentang lainnya. Itu, Pak. Ini nanti bisa dipakai untuk satu model ya, bukan hanya masalah teknologi tapi juga masalah keekonomian. Ya. Misalkan nanti listriknya itu dihargai berapa, ya, dari situ bisa dihitung tipping fee-nya itu berapa, ya, karena selama ini kan jadi permasalahan juga tipping fee di tiap kota itu tidak sama. Mungkin gue mau nambah. Listrikan yang dihasilkan dari sampah ini kan 400 kW ya. 400 kW ini kalau tadi dijual ke PLN, saya harap nanti output voltasenya tidak naik turun. Ini mungkin nanti perlu diperhatikan dari prototype pilot project ini. Dan juga dari sisi teknologi material, sampah yang ada ini kan paling besar sampah plastik. Nah, sampah plastik ini mungkin ke depan kalau bisa sudah mulai ada pemilahan dan sebagainya, plastik untuk biofuel dan sebagainya ini bahan baku minyak bisa dilakukan di pengolahan seperti ini. Mungkin ke depan teknologi yang akan bisa kita combine dengan sistem ini seperti tadi untuk menghasilkan bahan bakar minyak yang baru dari sampah-sampah plastik yang ada. Terima kasih, mungkin bisa. Oke ya, saya kira cukup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, BPPT 360 akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Akhirnya, dari sekian banyak permasalahan dan upaya yang telah dan sedang dilakukan baik oleh individu maupun pemerintah, mari kita rubah pola pikir kita tentang pengelolaan sampah demi lingkungan kita yang lebih baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.